Tidak akan kumaafkan. Bambang, anjir, bangsat. Maaf, Anda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 38. Bella dan Arthur keluar dari dalam kamar dengan wajah Bella yang tampak cemberut. Sedangkan Arthur, pria itu tengah berusaha membujuk sang wanita agar mau memaafkannya. Emily dan Jacob yang ada di depan pintu hanya bisa menunduk untuk menyembunyikan senyum geli dari bibir mereka saat melihat tingkah Arthur yang sedang menggoyangkan lengan Bella yang tengah bersedekap dada. Hei, ayolah, maafkan aku. Suara Arthur terdengar merengek. Namun, Bella tidak luluh dan masih dengan wajah cemberutnya. Siapa suruh menggangguku? Lihat, mataku sampai berkantung karena dirimu. Balas Bella seraya menunjuk matanya yang tampak berkantung. Arthur menyengir dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku kan tidak bisa tidur, jadi aku mengganggumu saja. Ujar Arthur dengan memasang senyum manisnya. Bella berdecak dan mendorong wajah Arthur dengan telapak tangannya sebelum berlalu pergi dengan wajah yang semakin cemberut. Bella merasa kesal dengan Arthur karena pria itu membuatnya terjaga sampai pagi ini. Dari tadi malam selepas pembicaraan mengenai William, tiba-tiba Bella merasa sangat mengantuk. Namun tidak dengan Arthur, karena pria itu mengalami insomnia setelah balik dari gua kegelapan. Saat Bella ingin tidur, Arthur malah mengganggunya dengan alasan agar dirinya ada teman berbicara. Tentu saja Bella kesal, matanya yang sudah tinggal 1 watt malah diganggu oleh Arthur. Semalam, Bella sudah memarahi Arthur agar membiarkannya tertidur. Namun, Arthur tidak mendengarnya dan malah mengganggu Bella sampai menjelang pagi. Dari mulai mencubit pipi Bella, menarik telinga Bella, menggigit hidung Bella, membuka kelopak mata Bella yang sedang terpejam, mendaratkan kecupan di bibir dan menggelitik Bella. Makanya, pagi ini Bella mendiami Arthur agar pria itu tahu rasa. Hei, sayang, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengganggumu saat kau tidur. Arthur menahan tangan Bella agar langkah wanita itu terhenti. Bella menatap Arthur kesal. Ih, pergi sana. Aku masih marah padamu. Ketus Bella sembari mengercutkan bibirnya. Arthur berdehem pelan untuk menahan senyum gelinya. Marah kok bilang-bilang. Maafkan aku dulu, baru aku pergi. Bujuk Arthur. Bella menyentakkan tangan Arthur agar bisa terlepas dan memalingkan wajahnya dengan wajah merengut. Tidak akan kumaafkan. Setelah mengatakan itu, Bella berlalu pergi dengan menggibaskan rambutnya sampai mengenai wajah Arthur. Arthur terkekeh dan menggelengkan kepalanya, merasa gemas dengan wajah kesal Bella. Matanya terus menatap punggung Bella yang menjauh dan tidak mengejarnya. Biarlah dulu, nanti sebentar lagi membujuknya setelah mengurus dokumen negara. Arthur berlalu pergi ke ruang kerjanya setelah melihat punggung Bella yang sudah hilang di balik tembok. Zack menatap 2 prajurit di hadapannya dengan sorot penasaran. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukannya? Tanya Zack terlihat tidak sabar. 2 prajurit rahasia itu menundukkan kepalanya. Ampuni kami, Panglima. Namun, sampai saat ini kami belum menemukan orang bernama Bambang, Anjir dan Bangsat. Bahkan, kami sudah mencari ke benua lain.
tapi hasilnya tetap sama, tidak ditemukan. Zack berdecak dan berkacak pinggang. Awas saja kalau kalian bertiga sudah ketemu, kata Zack seraya menghela napas. Istirahatkan semua prajurit yang terlibat dalam pencarian. Aku akan memberikan informasi pada Yang Mulia. Jika ada keputusan dari Yang Mulia, aku akan memberitahu pada kalian. Tutur Zack membuat kedua prajurit itu mengangguk pelan, seraya menunduk dan berlalu pergi. Zack menganggukkan kepalanya. Bambang, anjir, bangsat, dasar kalian bertiga. Gerutu Zack merasa jengkel. Sampai sekarang pencarian itu masih berlanjut. Karena itu perintah dari Arthur. Namun selama ini hasil dari pencarian itu tetap nihil. Di belakang Zack, Bella terdiam dengan wajah tercengok. Bella yang ingin pergi ke kamar Morris tidak sengaja mendengar ucapan Zack dengan dua prajurit itu. Anjir, Bambang, bangsat. Mengapa mereka menyebutkan kata umpatan itu? Apa memang kata itu sudah ada di sini? Pikir Bella dalam hati. Karena penasaran, Bella menghampiri Zack yang terlihat masih menggarukkan kepalanya. Zack! Zack menoleh dan langsung memberi hormat saat melihat Bella. Salam Yang Mulia. Bella berdeham pelan. Boleh aku bertanya? Tanya Bella dengan nada ragu-ragu. Zack mengangguk. Silahkan Ratu, hamba akan menjawabnya sesuai dengan yang hamba ketahui. Balas Zack sopan. Bella kembali berdeham. Maaf. Aku tidak sengaja mendengar ucapanmu dengan prajurit tadi. Ujar Bella yang mampu membuat Zack terkejut. Boleh aku tahu, apa kau menyebutkan kata anjir, bambang dan bangsat? Tanya Bella kembali. Zack terdiam sejenak, berusaha berpikir. Apa ia harus memberitahu ini pada Bella atau tidak? Mengingat jika ini adalah rahasia dari Arthur. Tapi menurut Zack, lebih baik bertanya saja pada Bella. Siapa tahu Bella akan memberikan titik terang untuk 3 orang yang dicari Zack selama ini. Maaf Ratu, sebenarnya Raja menyuruh kami mencari orang bernama Bambang, Anjir dan Bangsat. Karena nama itu terucap dari Anda Ratu. Jelas Zack sedikit takut. Takut jika Arthur akan menghabisinya karena sudah memberitahu hal ini pada Bella. Bella terdiam berusaha mencerna. Orang. Tunggu, jangan bilang kalau mereka salah paham dengan semua ini. Apa kalian menemukannya? Tanya Bella memastikan. Zack menggeleng. Sampai sekarang kami belum menemukannya. Maaf atas kelancangan hamba. Apa Ratu bisa memberitahu kami di mana ketiga orang itu berada? Zack bertanya dengan nada memohon. Bella tercengang. Astaga, sampai di jalan semut kalian tidak akan pernah menemukannya. Apalagi bangsat dan anjir. Baiklah, kalau Bambang sih masih termasuk nama. Tapi bagaimana dengan kata umpatan anjir dan bangsat yang mereka pikir sebagai nama orang? Oke, Bella yang salah di sini. Seharusnya ia tidak mengumpat sembarangan. Namun sayangnya kata umpatan itu keluar begitu saja. Apa kalian sudah lama mencarinya? Tanya Bella. Zack mengangguk. Dari Raja berada di desa Ditrix. Dia sudah memerintahkan prajurit rahasia untuk mencarinya di wilayah Estemoral hingga wilayah kerajaan lain. Jelas Zack. Bella kembali tercengang. Hah? Sudah selama itu kalian mencarinya? Zack mengangguk. Bella menggaruk pelipisnya dan menatap Zack kasihan. Mereka sudah membuang tenaga dengan mencari kata itu. Bella jadi merasa bersalah dengan prajurit-prajurit itu. Pasti mereka sudah frustasi karena tidak menemukannya. Bagaimana Ratu? Apa Anda mau memberitahu kami di mana tempat ketiga orang itu? Maafkan hamba. Hamba hanya ingin segera menuntaskan perintah ini. Ujar Zack. Bella menghela napas dan menepuk pundak Zack pelan.
Berhenti mencari, sampai di lubang semut pun kalian tidak akan menemukannya. Sepertinya aku akan bicara dengan Arthur mengenai kesalahpahaman ini. Kata Bella membuat Zack mengernyit heran. Saat Zack ingin berbicara, Bella sudah berlalu pergi meninggalkannya, menuju ruangan Arthur. Untuk mengklarifikasi bahwasanya Anjir dan Bangsat adalah umpatan, bukan nama orang. Bagaimana jika Bella tidak mendengar ucapan Zack dan prajurit itu? Pasti mereka masih mencarinya. Kasihan sekali. Evelyn keluar dari dalam kamarnya dan berjalan sendiri. Gadis itu memang menyuruh Dayang untuk tidak mengikutinya. Evelyn butuh waktu sendiri untuk menjernihkan pikirannya. Ucapan William tadi malam masih terngiang-ngiang di pikiran Evelyn. Karena wajahmu selalu menghantuiku, hingga aku tidak bisa tertidur. Evelyn memukul kepalanya, berharap jika ucapan William itu musnah dari otaknya. Evelyn merasa sangat kesal dengan dirinya sendiri. Berhadapan dengan William, entah mengapa sangat berpengaruh buruk terhadap dirinya. Apa itu cinta? Tapi Evelyn masih bingung. Bukannya dulu ia sangat menyukai Pangeran Nicholas dari kerajaan Zayaland. Namun, saat bertemu dengan William, Evelyn seolah sudah melupakan Nicholas, bahkan sampai tidak mengingatnya lagi. Ya Tuhan! Evelyn terkejut saat tidak sengaja menabrak tubuh seseorang karena melamun. Apa kau baik-baik saja? Evelyn mendongak dan menatap pria tampan berjubah merah di hadapannya dengan pandangan heran. Namun, detik berikutnya, Evelyn tersadar dan kembali menundukkan kepalanya. Maafkan aku tidak sengaja menabrakmu, ujar Evelyn. Pria tampan berjubah merah itu tersenyum dan menjulurkan tangannya di hadapan Evelyn. Apa kau tidak mengenali calon suamimu ini? Evelyn kembali mendongak, menatap pria berjubah merah itu dengan pandangan aneh. Calon suami? Maaf, Anda siapa? Evelyn bertanya bingung. Pria itu terkekeh dan menarik kembali tangannya yang tidak dibalas oleh Evelyn. Kemudian menggantikannya di atas kepala Evelyn, mengusapnya lembut. Evelyn tersentak dan langsung menarik diri, merasa tidak nyaman dengan sentuhan pria itu. Pria itu tampak kecewa dan mengerucutkan bibirnya kesal. Mengapa kau menghindar dari sentuhan calon suamimu ini? Kau jahat sekali. Pria bernama Lee itu bersedekap dada dan menampilkan wajah cemberut. Evelyn tercengok. Maaf, Anda siapa? Dan mengapa Anda mengatakan calon suami pada saya? Lee merengut. Aku Lee, apa kau melupakanku? Wajah Lee semakin cemberut. Evelyn terdiam sejenak dan berusaha keras untuk mengingat siapa pria bernama Lee di hadapannya ini. Karena jujur, Evelyn tidak mengingat dan juga mengenalnya. Yang ada di pikiran Evelyn hanya William. Entah mengapa nama Raja Torix itu bisa bersarang di kepalanya. Lee menatap curiga pada Evelyn yang masih terdiam. Jangan bilang kalau kau tidak mengenaliku, calon suamimu. Tanya Lee memincingkan matanya. Evelyn berdehempelan, menahan diri agar tidak memukul pria ini yang mengaku sebagai calon suaminya. Maaf, tapi saya benar-benar tidak mengenali Anda. Saya permisi dulu. Evelyn langsung berlalu pergi meninggalkan Lee. Lee menatap punggung Evelyn yang kian menjauh. Dengan kemampuannya, Lee bisa membaca pikiran Evelyn, dan itu membuatnya jengkel. Aku yang berusaha mendapatkan restu dari Arthur, tapi kau malah menyukai Raja Torix itu. Gumam Lee kesal dan langsung berteleportasi kembali ke kerajaannya dengan perasaan jengkel. Niat ingin berdekatan dengan Evelyn malah pupus karena Evelyn tidak mengenalinya dan malah memikirkan pria lain. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.